Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Rosiana Riyadi dengan NPM 2214121052 akan mempresentasikan proposal usul penelitian saya yang berjudul efektivitas pestisida nabati terhadap mortalitas hama ulat crop Crocidolomia pavonana F pada tanaman sawi Brassica juncea L. Adapun latar belakang penelitian ini, yang pertama itu pengelolaan tanaman hortikultura sawi hijau terus meningkat dari tahun ke tahun. Tanaman sawi hijau sendiri merupakan tanaman hortikultura yang hasil produksinya merupakan daun. Tanaman sawi hijau ini adalah tanaman yang sangat populer di kalangan masyarakat karena memiliki banyak sekali manfaat, dan itu juga lah yang menyebabkan produksi tanaman sawi ini terus meningkat setiap tahunnya. Dikarenakan banyaknya tingkat permintaan produksi tanaman sawi dari tahun ke tahun, itu tuh mengakibatkan hal itu menyebabkan produksi tanaman sawi dari tahun ke tahun juga itu harus meningkat sesuai dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, untuk mendorong produktivitas pada tanaman sawi diperlukan penanganan untuk produktivitasnya itu tuh tetap ditekan dan dia tidak turun. Salah satu permasalahan utama pada budidaya tanaman sawi ini adalah hama ulat crop. Hama ulat crop ini adalah organisme pengganggu tanaman yang merusak bagian sawi itu tuh pada bagian daunnya dan batang bawahnya. Jika tidak diatasi, hama ulat crop ini akan terus meningkat dan akan mempengaruhi hasil produktivitas tanaman sawi dan juga akan menyebabkan kerugian kepada petani karena menurunnya hasil produktivitas tanaman sawi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pestisida yang ramah lingkungan agar tanaman sawi tidak terkontaminasi dan hama ulat crop itu tuh bisa ditekan dan pengendaliannya itu tuh tidak terlalu banyak. Jadi hamanya itu tuh bisa dikendalikan. Menurut Utama DKK 2022, pestisida dapat berfungsi sebagai bahan untuk meningkatkan kualitas dan produksi komoditas pertanian di berbagai negara. Selain itu, penggunaan pestisida nabati ini dianggap sebagai pilihan yang ramah lingkungan dan tidak akan merusak lingkungan alam dan juga ekosistem. Pestisida yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu daun babadotan dan juga daun pepaya. Daun pepaya dan daun babadotan dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati karena kedua tanaman ini mempunyai kandungan yang dapat mengendalikan mortalitas hama pada tanaman. Menurut Jujuaningsih 2021, daun pepaya memiliki kandungan senyawa toksik seperti saponin, alkaloid, karpain, papain, dan flavonoid. Selain itu, babadotan juga memiliki kemampuan sebagai insektisida nabati atau racun serangga karena dalam daun babadotan itu terkandung senyawa penting seperti senyawa metabolit yang bersifat insektisida seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan polyphenol. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul efektivitas pestisida nabati terhadap mortalitas hama ulat crop Crocidolomia pavonana F pada tanaman sawi Brassica juncea L. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui efektivitas pemberian pestisida nabati ekstrak daun pepaya dan ekstrak daun babadotan terhadap mortalitas tanaman sawi. Penelitian ini juga dilakukan untuk meminimalisir kerusakan tanaman akibat hama ulat crop. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu apakah terdapat konsentrasi daun pepaya terbaik dalam meningkatkan mortalitas hama ulat crop pada tanaman sawi. Rumusan masalah yang kedua, apakah terdapat konsentrasi daun babadotan terbaik dalam meningkatkan mortalitas ulat crop pada tanaman sawi.
Rumusan masal yang ketiga, apakah terdapat interaksi antara pestisida nabati daun pepaya dan juga daun babadotan yang mampu meningkatkan mortalitas ulat krop pada tanaman sawi? Adapun tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui konsentrasi pestisida daun pepaya terbaik dalam meningkatkan mortalitas hama ulat krop pada tanaman sawi. Yang kedua untuk mengetahui konsentrasi pestisida nabati daun babadotan terbaik dalam meningkatkan mortalitas hama ulat krop pada tanaman sawi. Dan yang ketiga untuk mengetahui interaksi antara pestisida nabati daun pepaya dan daun babadotan yang mampu meningkatkan mortalitas hama ulat krop pada tanaman sawi. Adapun kerangka pemikirannya yaitu ada tanaman sawi berbasis caducea, hasil produksi rendah. Hasil produksi rendah itu dikarenakan adanya serangan hama ulat krop. Serangan hama ulat krop dapat dikendalikan dengan pestisida nabati. Pestisida nabati yang digunakan adalah daun pepaya dan juga daun babadotan. Daun pepaya ini dapat mengurangi biaya produksi, bahan yang mudah diperoleh, tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk dosis untuk konsentrasi yang dipakai yaitu 0%, 15%, 25%, dan juga 35%. Untuk pestisida nabati yang kedua yaitu adalah daun babadotan. Daun babadotan ini mempunyai sifat ramah lingkungan, bahannya mudah diperoleh, dan juga mengurangi biaya. Untuk konsentrasinya itu ada 0%, 15%, dan 25%. Lalu akan diperoleh dosis pestisida nabati terbaik yang mampu meningkatkan mortalitas hama ulat krop pada tanaman sawi. Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah terdapat ekstrak daun pepaya terbaik dalam meningkatkan mortalitas ulat krop pada tanaman sawi. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat ekstrak daun pepaya terbaik dalam meningkatkan mortalitas hama ulat krop pada tanaman sawi. Dan yang terakhir, terdapat interaksi antara pemberian ekstrak daun pepaya dan ekstrak daun babadotan terhadap mortalitas ulat krop pada tanaman sawi. Untuk waktu dan tempat penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Lapangan Terpadu, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Juni 2024. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini antara lain pisau, pengaduk, blender, ember, saringan, tray semai, daun pepaya, daun babadotan, ulat krop, tanah, pupuk kandang, air, deterjen, sepetak lahan, dan juga alat tulis. Untuk metodologi penelitiannya itu menggunakan rancangan acak kelompok atau RAK faktorial dengan 2 faktor dan juga 3 ulangan. Faktor pertama itu adalah pestisida nabati daun pepaya dengan 4 perlakuan yaitu P0, P1, P2, dan P3. P0 itu untuk kontrol, P1 itu adalah perlakuan 15% larutan ekstrak daun pepaya, P2 adalah perlakuan 25% ekstrak daun pepaya, P3 itu adalah perlakuan 30% larutan ekstrak daun pepaya. Untuk faktor kedua itu adalah pestisida nabati daun babadotan. Untuk perlakuannya itu ada 3 yaitu kontrol, 15% ekstrak daun babadotan, dan 25% ekstrak daun babadotan. Untuk tata letak satuan percobaannya ini seperti yang sudah tertampil di sini itu ada P0S0 tanpa pestisida nabati, P0S1 kontrol plus 15% larutan ekstrak daun babadotan, P0S2 itu adalah kontrol plus 25% larutan ekstrak daun babadotan, P1S0 itu adalah 15% larutan ekstrak daun pepaya plus kontrol, P1S1 itu adalah 15% larutan ekstrak daun pepaya plus 15% larutan ekstrak daun babadotan, P1S2 itu merupakan 15% larutan ekstrak daun pepaya plus 25% larutan ekstrak daun babadotan, P2S0 itu adalah 25% larutan ekstrak daun pepaya plus kontrol, P2S1 itu adalah 25% larutan ekstrak daun pepaya plus 15% larutan ekstrak daun babadotan,
P2S2 itu adalah 25% ekstrak daun pepaya plus 25% larutan ekstrak daun babadotan. P3S0 itu adalah 35% larutan ekstrak daun pepaya plus kontrol. P3S1 itu adalah 35% larutan ekstrak daun pepaya plus 15% larutan ekstrak daun babadotan. Dan yang terakhir P3S2 itu adalah 35% larutan ekstrak daun pepaya plus 25% larutan ekstrak daun babadotan. Untuk pelaksanaan penelitiannya itu yang pertama adalah membuat pestisida ekstrak, dan yang pertama itu membuat pestisida ekstrak, yang kedua itu persiapan lahan, yang ketiga penyemaian benih, yang keempat penanaman, yang kelima pemasangan sungkup, yang keenam itu adalah inokulasi hama, yang ketujuh itu adalah pengaplikasian pestisida, yang ketujuh itu adalah pengamatan dan pendataan mortalitas ulat crop. Untuk variabel pengamatannya ini ada variabel utama dan variabel pendukung. Untuk variabel utama itu adalah mortalitas ulat crop, kecepatan kematian, dan kerusakan pada tanaman sawi. Untuk variabel pendukung itu ada tinggi tanaman dan juga jumlah daun. Analisis data. Data penglihatan ini dihitung menggunakan analisis seragam. Hasil pengujian dengan pengaruh nyata dilanjut dengan uji perbandingan antar pelakuan dengan uji beda jujur atau BNJ pada taraf 5%. Sekian presentasi proposal usul penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.